kemudian pulang baru setelah cukup sangat lelah sehingga perhatian untuk anak-anak juga tidak ada. Tapi hari ini mau tidak mau mereka pun harus juga menjadikan sekaligus koki di rumah, kemudian juga memantau mereka belajar dari pagi sampai malam dan itulah yang terjadi. Kira-kira gampang atau enggak sih seperti ini? Sudah pasti jawabannya mungkin, wah sulit sekali gitu ya. Karena kita tidak terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Mungkin pada beberapa waktu yang lalu ini dikatakan normal, kehidupan normal kita gitu. Tapi sesungguhnya bahwa di depan kita itu akan ada kenormalan baru yang mau tidak mau akan kita nikmati bersama gitu. Seperti sekarang ini adalah banyaknya kegiatan pembelajaran online, tapi masih belum rata karena tidak semua daerah punya akses yang baik dalam pembelajaran melalui internet. Eee, bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi bahkan bukan negara ya, maksud daerah terdekat kita pun, contoh di sekitar Banten saja itu tidak semua memiliki akses internet yang memadai gitu. Jadi ini adalah sebuah masalah juga buat kami para pendidik bahwa hal ini justru sebetulnya harus lebih kreatif lagi mencari solusinya. Nah, jadi kalau misalkan sama-sama kita merasakan atau kita memiliki mindset bahwa pandemi ini anugerah, itu akan jauh lebih baik dalam memandang masalah-masalah yang ada di depan kita. Oke ya. Eee, kemudian kalau misalkan selama ini anak-anak kita belajar, mmm, sebelumnya banyak materi-materi yang mereka pelajari, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentu juga banyak berpengaruh ke dalam kehidupan anak-anak kita, itu semuanya adalah ada di ranah sekolah. Tapi sekarang berpindah tempat, sekolahnya itu ada dari rumah gitu. Otomatis juga ini bukan hal yang mudah karena tidak semua rumah juga di dalamnya mereka paham tentang masalah mendidik anak. Betul tidak nih om-om semua tentang masalah ini? Karena tidak semua orang tuh punya kapasitas sebagai guru juga di rumah. Mungkin dari tingkat kesabarannya, mungkin dari tingkat pengetahuannya, mungkin juga dalam segi metodologinya, atau juga mungkin di saat anak-anak kita bermasalah di rumah. Justru bisa jadi di saat anak bermasalah di rumah, orang tua pun sebetulnya sama-sama bermasalah. Jadi akhirnya ada hal-hal yang justru menimbulkan masalah yang lebih complicated gitu di saat mmm, belajar dari rumah itu atau pendidikan jarak jauh itu ada di hadapan kita. Maka, boleh dikatakan bahwa pendidikan di masa pandemi itu sebenarnya adalah, belajar untuk hidup lebih baik. Jadi bukan semata-mata mengejar keajegan kurikulum, bukan juga mengejar nilai, tapi yang harus difahami bersama oleh kita semua sebagai orang tua adalah bahwa pendidikan di masa pandemi ini, dan ada di rumah posisinya, itu adalah belajar untuk hidup. Di mana anak-anak kita ini ke depannya adalah, akan menghadapi atau berhadapan dengan dunia baru yang mungkin, sama-sama harus menyesuaikan. Jadi ini yang sebetulnya ingin coba saya tekankan selama ini bahwa, jangan dikatakan bahwa pandemi ini adalah musibah, tapi, anggaplah itu adalah sebuah anugerah buat kita untuk meriset ulang apa yang sudah kita lakukan. Dan pendidikan di masa pandemi ini, tidak semata-mata untuk mencari nilai untuk anak-anak kita, atau menuntaskan kurikulum, bagi para pendidik di sekolah, tapi juga, pendidikan di masa pandemi ini sama dengan adalah untuk mendidik atau mengajarkan anak-anak kita untuk hidup lebih baik ke depannya. Oke, nah kita lihat bersama-sama nih Om nih, ada beberapa hal yang ingin coba saya tekankan di sini bahwa, mmm, kompetensi tiap jenjang pendidikan itu berubah, berbeda, sehingga kalau kita lihat di sini ada diagram, kalau di bawah itu untuk anak-anak usia sekitar 3 sampai 6 tahun, di atasnya ada SD, usia sekitar 7 sampai 12 tahun, di atasnya lagi ada SMP dan berikutnya adalah jenjang lebih tinggi lagi. Bila dilihat dari skema yang ada di depan kita ini semua, bahwa, PAUD dan TK itu seharusnya penekanan yang lebih banyak itu adalah bukan dari segi kognitif, tapi dari segi karakter. Pembentukan sikap perilaku yang baik, dan ini mendapatkan porsi yang sangat banyak dan sangat luas.
kalau boleh dikatakan bahwa ini adalah modal awal saat mereka atau anak-anak ini akan berkembang menuju fase-fase berikutnya. Jika lemah di bagian bawah ini, maka akan berpengaruh besar ke atasnya sampai nanti sampai nanti dia telah menyelesaikan masa-masa pendidikannya. Sehingga kalau misalkan saat di TK ini atau PAUD TK ini tidak tuntas untuk pengentasan masalah penerapan perilaku dan pembiasaan adab yang baik, maka itu akan sangat bermasalah di atasnya. Kemudian porsi berikutnya itu adalah di bidang keterampilan. Keterampilan life skill yang diajarkan sesuai dengan usia tentu saja, dan itu harus kita pahami bahwa di PAUD dan TK itu tidak atau tidak memfokuskan pada pembelajaran calistung, baca, tulis, dan hitung. Sementara ini, di saat pandemi ini justru ini jadi masalah baru. Karena banyak orang tua yang merasa bahwa pendidikan jarak jauh ini nggak cocok, apalagi dengan online learning, misalkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak saya nanti nggak bisa baca, nanti mau SD-nya bagaimana gitu. Akhirnya dari beberapa sekolah yang ada, termasuk mungkin di Tangerang Selatan, di mana saya bertugas di situ, itu sudah ada beberapa sekolah yang tutup karena menarik murid-muridnya untuk pindah ke tempat kursus dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya jadi hal-hal yang miris yang kita temukan di lapangan ya, karena tidak semua orang tua paham dengan masalah-masalah seperti ini. Kemudian di jenjang berikutnya pun sama, bahwa pendidikan yang paling penting di era pandemi ini sebetulnya ada 3. Literasi, numerasi, dan karakter. Itu yang sebetulnya ditekankan di situ. Karena mau tidak mau di masa pandemi ini adalah yang dipentingkan oleh pemerintah masalah kesehatan dan keamanan anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalkan boleh dilihat di sini bahwa ternyata skala sikap itu atau karakter itu jauh lebih penting daripada pengetahuan yang lain gitu. Karena nanti ini akan mendasari. Semakin ke atas, maka komposisi sikap dan karakter ini akan lebih sedikit dibanding yang lainnya, dibanding pengetahuan dan keterampilan. Apalagi kalau misalkan nanti mereka udah akan masuk ke dalam jenjang dunia kerja. Baik. Nah, sehingga kalau seandainya kita paham tentang masalah potret generasi masa depan Indonesia ke depan, untuk mencapai abad 21 ini ada beberapa hal yang mungkin kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa ada 3 kompetensi yang diperlukan. Pertama adalah kualitas karakter, ini yang perlu dibangun di awal, tentang masalah religiositas, kemudian nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, dan juga ada beberapa karakter lain mungkin dari beberapa sekolah yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian juga dari penguatan karakter ini, maka akan lari kepada kompetensi literasi dasar yang harus dikuasai anak. Mungkin tidak perlu saya bacakan, om-om semua bisa melihat di layar yang ada di laptop masing-masing. Kemudian juga ada kompetensi menuju pengetahuan atau untuk abad 21 ini adalah masalah kemampuan berpikir kritis, kemudian kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kemampuan kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Dan ini adalah kompetensi-kompetensi yang dipentingkan untuk anak-anak kita ke depan. Nah, mungkin pertanyaannya adalah sejauh mana karakter-karakter ini atau kompetensi ini bisa dikuasai oleh anak-anak kita ke depan. Sehingga ini yang harusnya mungkin jadi PR para guru-guru kita, bagi para orang tua tentu saja, karena ini yang nanti di hadapan kita itu ada beberapa profesi-profesi pekerjaan yang mungkin hari ini ada, tapi nanti anak-anak kita besar itu tidak ada lagi gitu. Sehingga kompetensi-kompetensi inilah yang diperlukan untuk ke depannya. Dan tentu saja mungkin tips dari saya sebagai pendidik untuk masalah belajar di rumah ini atau pendidikan jarak jauh ini, alangkah lebih baik kalau kita sebagai orang tua di rumah sama-sama menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi kalau semua orang ada di rumah, otomatis akan ada masalah-masalah yang mungkin mau tidak mau harus dihadapi bersama-sama. Jadi di saat anak-anak akan melakukan pembelajaran atau menuju kepada proses PJJ di rumah, harapannya sih adalah tidak ada kekerasan atau tidak ada hal-hal yang bisa membuyarkan fokus anak,
konsentrasi anak, kemudian rasa sukacita anak saat akan bertemu dengan teman-temannya melalui online learning. Kalau misalkan sekolah tersebut melakukan kegiatan online learning. Karena di online learning ini atau di pendidikan jarak jauh itu tidak semua sekolah sama. Jadi ada yang memang setiap hari online learning, tapi ada juga yang melalui penugasan, ataupun juga ada online learning hanya dilakukan seminggu sekali atau dua kali dalam seminggu, sisanya adalah bersifat penugasan. Tapi ada juga yang mungkin daerah-daerah yang di seputar pelosok-pelosok, bisa jadi ada di sekitar kita di daerah Banten ini, ada yang sama sekali tidak melakukan online learning, tapi juga guru-guru berkunjung ke rumah anak-anaknya di, rumah mereka masing-masing. Atau mungkin terpusat di, pemerintahan-pemerintahan setempat seperti di kelurahan, di RW-RW tertentu, itu ada di daerah-daerah kita ini. Kemudian juga berbagi peran dan tanggung jawab pengasuhan orang tua di rumah, baik suami dan istri atau mungkin juga ada asisten rumah tangga. Biasanya kalau sudah pendidikan jarak jauh dan online learning di rumah, ini biasanya para istri atau para ibu yang sangat teramat sangat sibuk mendampingi anak-anaknya. Dan kalau misalkan, pola berbaginya seperti apa? Ini mungkin jadi pertanyaan bagi kita ya sebagai orang tua. Di saat para ibu-ibu atau para istri ini bergelut dengan anak-anaknya dalam pembelajaran jarak jauh atau online learning ini dalam proses pendampingan, maka peran ayah adalah sebagai energizer, sebagai penyemangat, baik anak-anak maupun para istri ini untuk bisa lebih, maksimal. Jadi jangan sampai para istri ini kecapean, akhirnya mereka tidak fokus dalam mengerjakan apapun. Ataupun misalkan karena kondisi rumah itu adalah harus masak, kemudian juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, maka para suami wajib berbagi, tugas-tugas ini dengan para istri di rumah agar kondisi rumah aman. Karena, pendidikan jarak jauh ini kalau suasana rumah tidak kondusif, maka hasilnya pun tidak akan maksimal gitu. Ada takutnya yang dikhawatirkan adalah, adanya atau lahirnya luka-luka batin baik bagi istri maupun si anak yang bersangkutan, sehingga, hasil dari pembelajaran jarak jauh itu memang tidak berdampak apapun bagi anak-anak kita. Kemudian, upayakan untuk selalu mandiri, anak-anak dalam mengerjakan tugas. Selama ini kalau misalkan om-om tahu, di belakang pendidikan jarak jauh ini, 80% atau sekitar 90% tugas-tugas itu dikerjakan oleh para orang tua, terutama bagi anak-anak usia dini. Jadi kalau misalkan anak-anak, belajar di rumah itu, hasilnya pun akan berbeda saat mereka ada di, pembelajaran offline di sekolah. Beberapa kasus-kasus yang masuk adalah anak-anak, tidak mengerjakan tapi dibantu orang tuanya, bahkan orang tua yang mengerjakan. Tapi bagi anak-anak, usia-usia teenager sekitar usia di atas 12 tahun atau di atas 11 tahun, mereka sebetulnya, sudah jauh lebih mandiri dan tahu tentang tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi anak-anak, SMP atau SMA itu sudah tidak perlu lagi, melakukan pendampingan. Tapi kalau pengawasan iya, hanya tidak seperti, sesulit anak-anak di level paling bawah antara usia, 3 sampai dengan, 8 tahun. Kemudian, realistis terhadap kondisi atau keadaan yang ada di rumah, realistis juga terhadap kemampuan anak, tidak usah dipaksakan sehingga ini nantinya yang akan bisa membuat semuanya menjadi lancar dalam proses pendidikan jarak jauh ini. Nah, sejauh ini sebetulnya banyak kasus-kasus yang sudah kita tangani di lapangan dan juga, banyak hal-hal yang sudah terjadi, tapi, kembali lagi bahwa, otorisasi tentang pendidikan jarak jauh itu memang sekolah yang melakukan atau mengadakan program-program pendidikannya, baik materi ajarnya, tapi kembali yang menjadi eksekutor itu adalah orang tua di rumah. Nah, sehingga yang perlu, kita pahami bersama adalah, mmm, kenapa tadi saya bilang bahwa pandemi ini adalah mereset ulang apa yang sudah dilakukan oleh kita semua. Selama ini kita menyerahkan, proses pendidikan anak itu ke sekolah, ke guru-guru, tapi orang tua tidak terlalu banyak involved di situ, tapi yang patut disadari adalah yang tertulis di screen ini bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Sehingga sebetulnya Allah membalikan kembali nih, mengembalikan anak-anak itu di rumah dengan orang tuanya masing-masing. Harapannya adalah agar kita bisa memperbaiki,
kekeliruan-kekeliruan yang sudah pernah dilakukan selama sebelum pandemi ini. Nah, jadi mungkin demikian saja paparan dari saya tentang masalah pendidikan di era pandemi ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan untuk berdiskusi ataupun bertanya jawab dengan om-om semuanya. Berharap bisa mendapatkan satu hal-hal baru ya untuk bisa kita terapkan di rumah kita dengan anak-anak kita tentu saja. Demikian Pak Arman, terima kasih. Sharing dari saya hanya cukup sampai di sini saja. Selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator atau MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tante Dian. Teman-teman semuanya, Om, ini kayaknya banyak fakta yang terungkap ya. Mungkin sebagian di antara kita ada yang nggak tahu nih sebagai para ayah atau bapak, ternyata itu tadi benar diungkap. Kita ada yang perlu di-highlight, yang energizer tadi, yang menyemangati, walaupun sebenarnya para ayah itu nggak banyak yang punya kemampuan untuk ngajarin anak-anaknya gitu ya. Nah, yang kedua juga persoalan kemandirian. Nah, silakan ada di antara Om yang pengen sharing atau pengen ditanyakan, kita santai aja. Mau di ngomong langsung atau via chat juga nggak apa-apa ya. Silakan siapa yang mau duluan, kasih kesempatan. Tadi kayaknya Om Anis nih yang udah mulai nanya. Kalau anaknya 10, gadgetnya cuma 1 gimana itu? Silakan Om Anis. Ini menarik nih. Anaknya kesebelasan satu tim gitu kan. Untung nggak diikutin di Piala Menpora nih. Silakan Om Anis. Oke. Makasih Om Arman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tante, selamat malam para om di TFC. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi ya, walaupun udah cukup lama kita nggak bersua. Iya Tante, ini sedikit ya mungkin contoh kasus yang out of the box. Karena ya tadi Om Arman cerita, kalau orang sekarang kan rata-rata anak paling banyak 3-4 lah. Kebetulan alhamdulillah saya diamanahi ada 12 anak. Nah, terus yang paling serunya itu sekarang anak-anak kan pada belajar di rumah semua, dari yang TK sampai yang SMA. Pagi-pagi itu udah mulai kita kehebohan drama lah semuanya. Ada yang nggak mau bangun tidur, ada yang ngambek, dan lain hal sebagainya. Dari mulai mau mandi dan lain-lain, terus setelah itu kita persiapan langsung untuk ada yang online, ada yang setoran doa dulu, ada yang ya macam-macam pernak-perniknya. Saya sama istri sifatnya bergantian aja, siapa memegang siapa. Saya biasanya megang 2 anak atau 3 anak, istri megang 1 anak, terus kakaknya megang 1 anak. Jadi yang kendalanya itu tadi, terkadang kita gadget yang terbatas, memang kebetulan kalau di saya itu diterapkan anak-anak tidak memegang handphone. Jadi hanya yang dewasa aja yang kelas SMA yang kita bekali handphone. Sedangkan SD tidak, karena kita tahu ya masih plus minusnya dari teknologi itu sendiri. Nah, terkadang terkendalanya di sana. Semuanya harus menggunakan handphone dan handphone yang terbatas. Itu pertama. Yang kedua, untuk menumbuh kembangkan mood-nya si anak sendiri dari bangun tidur aja itu titik awal yang paling sulit. Ketika bangunnya aja udah tidak mood, itu otomatis pembelajaran tidak akan mudah. Anak pasti beralasan, aku ngantuk, aku lapar, aku ke kamar mandi, aku mau ini. Ada aja alasannya. Jadi yang paling krusial menurut saya ketika kita ngebangunin. Ketika mereka bangun tidur, itu mereka sudah semangat, enak, dibikin santai, baru. Nah, namun terkadang di tengah-tengah yang namanya tugas itu dari guru-guru, kita juga tidak tahu nih Tante nih, tiba-tiba harus mencatat dan persis sama di buku. Ya ampun, saya bilang zaman seperti ini masih mencatat banyak kayak gini. Anak kelas 2 SD suruh mencatat 1 lembar halaman, nulisnya aja belum bisa, saya bilang. Cuman ya memang itulah benar seperti kata Tante bilang. Kadang-kadang
kita sebagai orang tua ambil shortcutnya aja, ya udahlah nanti kita bantu tulisannya disurupain jelek-jelek gimana gitu. Memang itu kurang bagus juga, tapi kita serba salah. Sedangkan anak ya memang seperti yang bilang tadi dituntut untuk yang karakter, kita pembangunan karakter. Tapi dari sekolah juga harus dituntut ada kemampuan anaknya juga dalam hal baca tulis, berhitung dan lain-lain. Nah itu dia, mungkin kira-kira ada nggak solusinya? Apakah kayaknya ketika era sekarang ini orang tua dilibatkan oleh guru dalam membuat silabus. Misalnya orang tua diundang dulu atau Zoom dulu 1 bulan sebelumnya, 1 bulan ke depan kita akan mempelajari ini, orang tua nanti menerangkan ini, dari guru menerangkan ini gitu. Jadi ada sinergi. Jadi antara pihak sekolah dan kita sebagai orang tua. Mungkin itu aja dulu Tante buat pembahasannya. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Terima kasih Om Arman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Masya Allah ini Om Anis kayaknya benar-benar kalau boleh dibilang pelaku dan pengamat dan semuanya nih jadi suami siaga ini yang paling tahu ya. Kebetulan Om, karena saya hampir 1 tahun nggak kerja akibat Iya, musibah benar-benar kecelakaan kan. FH ya. Iya ini. Gara-gara kaki kecelakaan itu Om. Iya benar-benar. Iya. Mudah-mudahan sekarang udah gak baikan Om Anis ya. Alhamdulillah Silakan. Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Silakan. Ini mudah-mudahan bukan Fatih ini, walaupun Om Anis yang nanya, mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah mengalami. Mungkin nanti akan dijawab ya. Nanti setelah ini juga Om Ferry nanya ini, pertanyaannya adalah gimana menyiasati anak yang sudah mulai bosan belajar online. Nah ini Tante Dian, biar sekalian dijawab juga, mungkin bisa jadi satu paket ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih, luar biasa ya, 12 anak. Saya nggak bisa bayangin tuh, saya 3 pusing ya. Oke, buat Om Anis, memang sebetulnya mungkin bagi setiap keluarga kali ya, masalah membangunkan anak saat dia harus belajar pagi-pagi, apalagi di rumah, itu memang sulitnya luar biasa. Dan itu tidak saja dialami oleh Om Anis sendiri, mungkin kita pun termasuk saya pribadi ya, kadang-kadang mengalami fase-fase itu gitu. Cuma memang sebetulnya kalau untuk penanganan anak-anak seperti ini, pada dasarnya adalah saat mereka semuanya di rumah memang diharapkan sih suasana rumah itu aman dulu gitu. Anak-anak tidak punya beban, dalam arti kata mereka tidak punya permasalahan-permasalahan di luar kebiasaan, misalkan apakah mungkin bangunnya tidurnya terlalu malam, terlalu larut, kemudian juga mungkin juga tidak menyenangkan saat harus online learning misalkan. Karena memang sampai saat ini tidak banyak sekolah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi masih ada beberapa sekolah atau bahkan guru-guru pun yang masih mengejar nilai untuk memenuhi target-target yang harus dicapai oleh masing-masing anak gitu. Ini memang sebetulnya permasalahan yang sampai saat ini belum tuntas ya, karena itu tadi tidak semua sekolah punya pemahaman yang sama, kemudian guru-guru pun bisa jadi masih terkungkung dalam frame yang namanya kurikulum, sementara dalam masa pandemi ini sebetulnya dari pemerintah sudah menegaskan bahwa boleh kita menggunakan kurikulum, boleh juga kita membuat kurikulum darurat, atau juga boleh menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya di masa pandemi ini ada 3 konsentrasi yang harus dituntaskan oleh lembaga pendidikan, yaitu masalah literasi, numerasi, dan juga karakter. Nah, 3 hal ini sebetulnya yang bisa dijadikan andalan atau kurikulum darurat yang harus dilakukan dan dibuat. Terus tadi dikatakan bahwa boleh nggak atau misalkan bisa nggak sebetulnya guru bersinergi dengan orang tua untuk bisa menciptakan sebuah metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang cocok untuk anak-anak? Sebetulnya bisa dan itu harus sebetulnya. Jadi guru-guru itu harus bisa menghubungi orang tua, bekerja sama untuk berdiskusi masalah apa yang harus atau diberikan untuk anak-anak kita di masa-masa pandemi ini. Yang penting tiga hal tadi menjadi dasar utamanya, literasi, numerasi dan karakter. Kecuali mungkin untuk beberapa anak-anak di atas usia tertentu ya, seperti anak-anak SMP, SMA, karena sudah ada potokan khusus, jadi dia tidak harus akan bisa mengikuti program-program yang memang diharuskan oleh sekolah yang bersangkutan.
Dan itu memang yang jadi PR sampai saat ini. Untuk misalkan masalah tadi anak-anak belum boleh menggunakan gadget di usia-usia SD, sementara yang harus kita pahami bersama adalah bahwa ini adalah awal di mana kita akan didorong kepada dunia baru yang bisa jadi sistem sekolah online offline itu akan berlaku ke depannya. Di sekolah saya sebetulnya akan sebelum pandemi ini kami sudah mendiskusikan atau kami sudah akan membuat peta bahwa ada satu di mana anak itu libur walaupun bukan hari Sabtu misalkan atau pulang lebih awal, mereka bebas untuk mengekspresikan mau ngapain, mau kemana, mau melakukan apa, dan guru pun sama, dia boleh pulang lebih awal, dia bisa ke toko buku, dia bisa nonton bioskop misalkan seperti itu. Jadi kita sebetulnya akan mengarah ke sana sebelum pandemi ini. Ternyata pada saat itu belum dilakukan pandemi ada gitu. Jadi sebetulnya agak sedikit sinkron sebetulnya karena kami justru akan melakukan hal itu gitu. Karena kami melihat bahwa terlalu banyak beban yang diberikan anak-anak selama di sekolah pun itu tidak bagus untuk perkembangannya. Belum tentu anak-anak itu bisa menikmati masa belajarnya dengan baik, dengan banyak kurikulum atau banyaknya materi-materi ajar yang harus mereka kuasai, sehingga sebetulnya pandemi ini bagi sebuah lembaga pendidikan harusnya bisa menjadikan ya tadi lemah riset ulang ya, apa yang harus boleh diajarkan, apa yang sesuai, apa yang cocok. Karena itu tadi banyak hal-hal yang di depan kita ini walaupun masih tanda tanya tapi bisa jadi anak-anak akan mengalami era baru dalam masalah-masalah pendidikan ini. Bisa jadi di masalah profesi juga gitu. Sehingga kalau misalkan harus seperti apa, apalagi sekarang anak-anak kan online terus, anak saya bosen segala macam. Kebosanan itu pasti akan ada di setiap level, baik itu anak-anak usia dini maupun juga mungkin anak-anak yang kuliah ya. Apalagi misalkan di saat usia tertentu, taruhlah kelas 2 atau kelas 1, tugasnya sudah banyak, itu berarti mungkin bisa jadi sekolah masih mengacu pada kurikulum yang awal mereka sebelum pandemi gitu. Karena kalau di pandemi ini sebetulnya guru-guru wajib memberikan bukan proyek ya, rencana mingguan kepada orang tua untuk diketahui dan sehingga mereka bisa menyiapkan gitu. Dan hal ini bisa jadi tidak semua sekolah sama, tapi mudah-mudahan kita sekarang sudah mulai terbuka bahwa oh ternyata harus komunikasi nih, komunikasi terutama dengan para pengajarnya tentang kesulitan yang kita hadapi, kemudian tentang materi-materi mungkin yang tidak dikuasai oleh anak-anak, sehingga ini bisa lebih memudahkan untuk kedepannya bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih enjoy. Karena biasanya kalau guru-guru mengetahui anaknya sudah tidak fokus saat belajar, dengan ciri-ciri utama yang kelihatan itu adalah misalkan saat online learning dia tiduran, kemudian juga dia mengerjakan hal-hal lain, itu tandanya anak itu udah bosan. Tidak ada salahnya sih sebetulnya para orang tua setelah mengetahui itu bisa coba apa ya namanya, memberikan jeda pada anak-anak ini untuk berhenti sesaat. Kemudian tentu saja dengan konsekuensi waktu ya, kamu boleh misalkan nanti balik lagi ke laptop setelah misalkan kamu ngapain. Karena biasanya setiap rentang waktu fokusnya anak-anak itu terbatas. Jadi kalau misalkan ingin tahu masalah rentang waktu fokus anak saat online learning, kalikan usia anak dengan 2 atau 3. Misalkan kalau usianya 8 tahun berarti sekitar 15 menit lah paling mereka bisa fokus. Nah, stop 15 menit itu mereka harus ngapain. Dan ini pun guru-guru harus paham. Setiap guru-guru harus tahu di saat rentang waktu fokusnya anak itu cuma 10 atau 15 menit, maka guru harus bisa mencoba mengalihkan anak setelah di waktu-waktu tertentu mereka anak-anak bosan. Dan tentu saja memang lebih menekankan kepada penguasaan guru saat harus mengajarkan online untuk anak-anak. Bukan hanya orang tua ya, orang tua sebatas mungkin mendampingi, memberikan support. Sebetulnya orang tua di situ tuh letaknya. Tapi selebihnya adalah bagaimana guru-guru atau sekolah tersebut bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan selama pandemi. Mungkin itu saja Om Anis ya dari saya mungkin tidak menjawab semuanya, tapi mudah-mudahan ada sedikit hal yang bisa diambil lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Om Anis dan juga Om Ferry tadi sepertinya. Terima kasih Tante. Ya, Alhamdulillah. sama-sama. Alhamdulillah ini semakin ini ya, kayaknya semakin malam semakin panas ini.
Alhamdulillah juga ada Om Doni, Om Ketum 448, selamat datang Om Doni. Selamat bergabung, mudah-mudahan bermanfaat untuk malam hari ini. Ya, teman-teman semuanya Om, silakan kalau masih ada yang mau disampaikan. Ya, ini semakin menarik karena ada highlight tadi yang saya coba kembangkan tadi adalah bicara masalah life skill. Kalau nggak salah life skill. Nah ini penting, barangkali ini tantangannya buat kita nih para ayah, para bapak, para papa untuk mengembangkan life skill di samping mungkin memodifikasi atau mencari alternatif di samping yang sudah diajarkan sama guru-gurunya mungkin seperti itu ya. Silakan Om, ada yang mau disampaikan? Atau sebelum Om yang lain menyampaikan, mohon kesediaan Om Doni ini barangkali ada mau dikasih sedikit kata, sepatah dua patah kata Om Doni. Oh lagi nggak standby kayaknya. Ya, ya silakan Om yang lain. Om Doni, alhamdulillah. Silakan Om Doni. Ya Om Arman, sorry saya baru kelar. Ya, Lagi nyimak habis baru ini dari dokter saya, jadi baru masuk. Dilanjut dulu aja sementara Om. Siap. Terima kasih Om. Mudah-mudahan sehat ya kalau habis dari dokter. Amin. Iya. Om. Amin Om. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya atau sekedar sharing silakan. Izin Om. Ya, Om Afdal, silakan Om. Ya Om, izin perkenalkan Om, saya Badal dari TFC 1430 dari Ranah Minang ya Om ya. Masya Allah Jawa amat ya Ranah Minang nih. Ya dari ya, Padang, silakan. Ya Om, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan sama Anti atau Ibu ini ya, Bu Diande ini. Terkait dengan tadi ada program yang terbaru itu bagaimana dengan numerasi, literasi, dan survei karakter. Yang hari ini barangkali pemerintah memberikan penamaan ini dengan AKM atau AM. Yang konon katanya sekolah diributkan dengan sistem yang tidak jelas terkait dengan hal ini. Jadi kira-kira bagaimana sebenarnya pendalaman terkait dengan 3 poin tadi, numerasi, literasi, dan survei karakter ini bisa kita terapkan di rumah sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Karena ini kita coba diskusi dengan sekolah aja nggak paham dengan hal ini, yang programnya, proyeknya pemerintah ini diberi nama dengan AKM atau AM, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi ini barangkali bagi kita orang tua ini adalah hal yang sangat menarik sekali untuk kita terapkan di rumah. Karena ini bagi dunia pendidikan ini adalah hal yang baru. Jadi kira-kira poin-poin tipsnya seperti apa agar ini kita bisa menggali dan memanfaatkan 3 poin yang Dian disampaikan tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, barangkali bagaimana kita mensiasati terkait dengan pertanyaan Om Arman tadi, terkait dengan kurikulum sekolah. Menurut saya hari ini kita sebagai orang tua yang terlibat di dalam komite, ini perlu peran penting bagi kita. Karena selama ini barangkali mungkin di sini ya Om ya, kalau di Pulau Jawa atau di yang lain saya nggak tahu juga ya. Peran komite itu terkadang hanya sebatas buat legalisasi tanda tangan aja. Jadi sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan peran-peran itu agar memang kita bisa terlibat dalam karena apalagi sekolah-sekolah swasta untuk membuat sebuah kurikulum, saya rasa ini bisa kita berikan masukan, saran atas kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Jadi yang selama ini barangkali peran komite di sekolah itu kita sekedar hanya ada atau sekedar strukturalnya aja yang ada di sekolah. Dan hari ini dengan adanya pandemi ini yang katanya belum sampai kapan berakhirnya kita nggak tahu. Barangkali ini perlu kita diskusikan karena kita sebagai orang tua ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang pada dasarnya ingin mewujudkan bagaimana pendidikan anak-anak kita ini bisa tetap berjalan seperti apa yang kita harapkan. Mungkin seperti itu Om. Sekian, terima kasih Om. Salam dari Ranah Minang. Siap, terima kasih Om Afdal. Ya Allah, ternyata dari Minang ya. Ya, silakan barangkali ini menarik. Kayaknya makin kesini makin hangat. Ternyata banyak sekali pengamatan dari para bapak nih, para om ya. Silakan Mbak Dian.
Iya, baik. Bagus banget ya pertanyaannya untuk Om Afdal yang di Padang. Semoga semua sehat ya di Padang. Ya, mungkin saya akan coba memberikan gambaran-gambaran bagaimana penerapan literasi, numerasi, dan karakter itu di rumah ya, karena kita kebetulan kan sebagai orang tua ya letaknya ya. Om semua perlu diketahui bahwa biasanya nih di saat anak-anak usia 5 tahun, mungkin sekitar kelompok B ya, anak-anak TK gitu, biasanya para ibu atau mungkin juga para orang tua termasuk ayah meributkan masalah kapan anak saya bisa baca. Nanti anak saya sebentar lagi mau masuk SD dan dia harus bisa baca gitu. Seperti mungkin tadi yang ditanyakan Om Anis, anaknya baru kelas 2 tapi ternyata tugasnya itu dia sudah harus mencatat sangat banyak gitu ya. Untuk tugas-tugasnya. Nah, ini sebetulnya kalau bicara masalah literasi, bagaimana anak bisa memahami simbol, bagaimana anak bisa menyukai dengan buku dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa dikenalkan oleh kita sebagai orang tua. Jadi mungkin para bapak atau para om dan tante di rumah ini kan sekarang ini trennya adalah dia masing-masing memegang gadget ya, memegang handphone gitu. Jadi otomatis sekarang sudah banyak sekali yang sudah tidak mementingkan kehadiran yang namanya buku gitu. Karena buku itu mau tidak mau itu sangat penting sebetulnya bagi kehidupan anak-anak. Di mana cikal bakal anak-anak untuk mencintai membaca, mencintai masalah literasi itu berawal dari situ. Jadi bagaimana caranya menerapkan di rumah? Tentu saja dengan misalkan memperkenalkan di awal di rumah itu dengan buku-buku yang bermanfaat, kemudian mengajarkan anak bagaimana mengenal alfabet dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dari anak-anak usia dini. Kalau misalkan kita bicara masalah pendidikan, karena ada beberapa hal yang harus kita kotak-kotakan dulu nih, misalkan itu anak usia berapa, kemudian gaya belajarnya bagaimana, ini pasti panjang nih kaitannya. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan di rumah, lihat dulu bagaimana pola kebiasaan rumah itu positif buat anak-anak. Karena kalau misalkan kita bicara masalah kesiapan anak untuk sekolah, untuk misalkan memiliki kecakapan tertentu, maka harus hadir dari keluarga-keluarga yang sehat. Kemudian juga masalah numerasi. Numerasi itu bisa kaitannya ke kognitif. Jadi bagaimana juga orang tua selalu kita sebagai orang tua menghadirkan pemahaman-pemahaman tentang penguasaan, misalkan konsep dasar contoh kecil matematika. Misalkan, Dek tolong ambilkan 2 buku ya di rak, 2 buah buku di rak. Itu saja adalah sebagai awal konsep buat anak-anak kita. Jadi semakin banyak anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di rumah, terutama yang berkaitan dengan masalah tadi di awal, literasi, numerasi, itu nanti ke depannya juga akan menjadikan fondasi saat anak-anak menuju ke sekolah. Kemudian masalah karakter, sudah menutup kemungkinan lagi bahwa pendidikan karakter itu sebetulnya dari pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di rumah. Misalkan bagaimana cara anak itu merapikan tempat tidurnya, bagaimana anak itu misalkan menyiapkan bahan-bahan atau barang-barang sekolahnya. Jadi kalau misalkan biasanya diberikan oleh Mbak nih di rumah atau asisten di rumah tangga kita, upayakan bahwa semua itu anak-anak yang melakukan. Sehingga 3 konsep tadi yang mengacu kepada pendidikan pandemi saat ini, masalah literasi, numerasi, dan karakter, itu semuanya bisa kita lakukan diawali dari rumah. Karena seperti tadi di akhir slide saya yang sampaikan bahwa rumah atau keluarga itu adalah hal yang utama dan pertama melakukan pendidikan itu untuk anak-anak kita. Jadi Om Afdal mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah penerapan 3 hal tadi. Kalau bicara masalah AKM, sebenarnya AKM itu untuk lembaga sebetulnya. Jadi asesmen kompetensi minimum ya. Dan mungkin agak panjang dan sekarang juga itu masih jadi perbincangan, belum banyak juga lembaga-lembaga sekolah bahkan guru pun yang sebenarnya belum memahami secara baik. Hanya saja ini saya tidak akan menyinggung ke situ, tapi saya tadi fokus kepada 3 hal tadi yang dipertanyakan. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan sih tidak puas ya nanti karena bisa berbincang lagi ke depannya. Siap, Teh. Terima kasih. Luar Sama-sama. biasa. Alhamdulillah. Itu Iya. monitor ya Om, karena masih dalam perjalanan. Ya, siap, Om.
Baik, ini makin silakan makin malam kayaknya makin panas, tapi banyak hal yang pasti bisa ditanyakan. Ya, itu tadi saya ulangi lagi, kalaupun baru ada yang bergabung, memang saya mencoba untuk mengulangi kembali, mereview bahwa pandemi ini jangan sampai dianggap sebagai bencana buat model pendidikan di anak-anak kita. Kalau boleh dibilang tadi disebutkan bahwa pandemi itu menjadi anugerah. Anugerahnya apa? Ternyata kita dituntut sebagai orang tua untuk menjadi pendidik yang utama dan pertama. Lantas seperti apa nih? Nah, yang kalau tadi sudah dijelaskan dengan screen-nya tentang kurva gitu ya, mungkin Om semua masih ingat bahwa ternyata buat anak-anak kita yang masih belum remaja itu perlu dikuatkan dengan yang namanya life skill atau attitude. Nah, ini menjadi penting ini. Sementara tadi Om Afdal dan yang lain kayak Om Anis, Om Ferry udah mulai nanya tentang kalau udah mulai bosan, kemudian penyiasatinya gimana, kemudian nggak sinkron nih antara sekolah sama rumah gitu ya. Nah, ini makin berkembang. Silakan Om yang mau tanya, silakan. Yang atau sekedar ada mau sharing berdasarkan pengalaman belakangan, silakan. Dengan Fajar Om boleh? Boleh Om Fajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dian, Om Doni, Om Arman, dan rekan-rekan yang lain. Saya mau sharing gitu ya sebentar mengenai gimana kehidupan pembelajaran online di keluarga kami gitu ya. Saya tinggal di DKI Om. Dengan kondisi pandemi, harapannya adalah tetap ada pembelajaran secara dua arah, yaitu misalnya dengan Zoom misalnya, atau dengan fasilitas dua arah lainnya. Namun ternyata harapan itu pupus Om, Tante. Saya pikir dengan tinggal di DKI gitu ya, pembelajaran secara tradisional dalam artian searah itu nggak ada. Ternyata ada, dan itu memang terjadi di anak saya. Konkretnya begini, kalau mungkin sekolah lain dengan Zoom itu, tapi di anak saya ini SD kelas 4 masih menggunakan sistem WA. Jadi tugas dikirim oleh gurunya menggunakan WA ke orang tua gitu. Nanti kemudian orang tuanya yang harus menjelaskan kepada anaknya. Kami akui kompetensi kami jauh dari yang diharapkan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak. Memang ini suatu challenge buat kami sih ya. Tetapi kami harus sadari kompetensi kami bukan di situ gitu. Saya akui, apalagi saya nih, kalau tiba-tiba anak saya itu pelajarannya matematika, saya udah mulai kebingungan. Ini gimana ya gitu loh. Jadi saya harus cari di YouTube gimana caranya gitu. Sehingga kalau tadi pertanyaan Om Anis adalah bagaimana cara membangkitkan semangat anak-anak, ini kebalikannya, bagaimana membangkitkan semangat buat orang tua gitu loh. Gitu Tante kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini menarik nih. Justru kebalikannya anti mainstream nih Om Fajar. Silakan Tante. Iya, jujur kalau selama pandemi ini sebetulnya sasaran yang paling buruk itu adalah mental health ya, kesehatan mental baik bagi orang tua maupun anak-anak kita sebetulnya. Jadi sepertinya saya agak kaget juga nih kalau DKI masih polanya itu masih ada yang seperti itu ya. Sejujurnya sebetulnya kalau untuk pembelajaran pandemi ini di online learning ini ada berapa cara yang bisa guru-guru atau sekolah itu lakukan.
bisa melalui WA, bisa dengan video call misalkan dengan anak-anak sehingga interaksi itu tetap terjaga. Karena yang paling dipahami itu, yang harus kita pahami itu adalah bahwa pandemi itu tidak menutup anak-anak untuk masih memiliki koneksi dengan teman-temannya. Jadi si anak ini masih merasa bahwa dia bersekolah, dia punya teman, dia punya guru dan dia punya sekolah gitu. Itu yang perlu dikuatkan dulu. Kemudian mungkin berbeda sekarang karena orang tua ternyata harus juga turut mengajarkan gitu, apalagi kalau sudah kelas 4 memang sebetulnya tingkat kesulitannya lumayan cukup tinggi ya untuk sekolah dasar gitu, karena di mana di usia itu mulai ada materi-materi yang mungkin agak memusingkan terutama untuk matematika. Jadi bagi kita orang tua itulah tadi yang saya sampaikan, tetap harus banyak belajar dan belajar lagi sepertinya. Kalau misalkan memang bagaimana cara membangkitkan semangatnya, fokus kita adalah yang seperti tadi, bahwa pandemi ini adalah anugerah. Jadi mau tidak mau, karena keterlibatan kita untuk mendidik anak-anak ini di rumah, sehingga penguasaan-penguasaan materi yang harusnya mungkin kemarin kita tidak kuasai di awal, tapi saat ini mau tidak mau materi apapun harus kita pelajari dan kita bisa gitu. Hanya memang masalah tentang tadi bagaimana nih membangkitkan semangat kita sebagai orang tua agar tetap bisa dalam track-nya gitu ya. Kemudian juga bisa tetap mendampingi anak-anak itu belajar. Yang patut kita pahamkan juga kepada anak-anak bahwa kita memiliki keterbatasan. Lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak itu jauh lebih baik. Apa yang kita tidak bisa, apa yang tidak bisa kuasai, akhirnya nanti bisa anak-anak akan bisa paham dan bisa mencari jawabannya bersama-sama. Jadi kalau misalkan contoh kecil, kita nggak bisa nih konsep matematika tentang masalah contoh kecilnya apa ya yang sering anak-anak pertanyakan, pohon faktor atau misalkan tentang bilangan prima misalkan gitu. Yang pertama adalah kita akui bahwa kita tidak cukup punya pengetahuan yang baik di dalam bidang itu. Jadi ayo kita sama-sama cari tahu gimana ya caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita buka bareng-bareng YouTube, belajar sama-sama dengan YouTube misalkan, atau buka sekarang ada ruang belajar, ada Pahamivi, ada banyak hal. Sehingga hal itu bisa membuat anak juga merasa masih nyaman. Ternyata walaupun ayahku nggak bisa, tapi ayahku mau belajar gitu. Nah itu adalah sebagai booster sebenarnya buat anak-anak. Ayahku aja nggak bisa, tapi ayahku mau belajar, apalagi aku gitu. Aku kan masih sekolah, jadi aku juga harus lebih belajar lebih banyak. Jadi, nah itu tadi kaitannya ke karakter. Jadi kalau misalkan memang orang tuanya juga mau untuk berusaha, maka Om semua di sini bisa menyuntikkan itu ke anak-anak, sehingga kita sama-sama punya apa ya istilahnya serum untuk bisa berusaha lebih baik lagi. Jadi yang paling penting kalau menurut saya adalah bagi kita sebagai orang tua, jangan pernah lelah untuk belajar dan jangan juga malu untuk mengakui kalau kita tidak menguasai atau kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang kita mungkin tidak kita kuasai dengan baik. Dan itu adanya perlu keterbukaan, perlu komunikasi, dan satu lagi adalah usaha untuk sama-sama mencari solusi bersama-sama. Sebetulnya ini titik letak pandemi ini akhirnya akan jadi anugerah. Kenapa? Sama-sama saling terbuka, sama-sama saling mau belajar. Karena yang penting tadi itu tadi pembiasaan karakter baik ya untuk anak-anak. Jadi itu saja mungkin Om Fajar yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Om Fajar. Mudah-mudahan sih bisa memenuhi harapan ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah tadi bahwa mencari solusi bersama-sama dengan anak itu jauh lebih memberikan pengalaman yang sangat positif sehingga anak-anak itu punya mental yang sangat baik. Itu aja sih, Om. Baik, Tante. Terima kasih banyak Sama-sama. sharingnya. Alhamdulillah. Ini Om Fajar membuka semua ini. Barangkali ada di antara kita yang kayaknya Bapak ya atau Om yang belum semangat. Nah ini mudah-mudahan menjadi booster. Seperti tadi Tante Dian bilang. Ya, silakan. Ada lagi Om yang mau tanya? Kayaknya nih banyak menyimpan nih. Silakan yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Ya. Ini semakin menarik, tapi kita perlu batasin waktu juga ya Om Ubay ya. Ini sudah hampir 9:30, tapi ternyata teman-teman masih banyak yang antri nih, tapi nggak apa. Mudah-mudahan next time kita bisa kita lakukan lagi, karena
targetnya walaupun pandemi sudah ulang tahun yang pertama dan ada gelagat mau dibuka tatap muka, tetap ini akan menjadi peluang buat kita untuk mempersiapkan sebenarnya, karena tantangannya kalau kita ini generasi yang berbeda dengan anak-anak yang memang tuntutannya sangat berbeda. Nah, ini barangkali yang penting. Silakan, ada di antara Om yang mau menyampaikan. Om Ubay, silakan. Terima kasih Om Arman, Tante Dian. Nah, saya tuh bingung mau bertanya ya, soalnya anak saya tuh udah dewasa ya, jadi sepertinya telat saya ngikutin perkembangan sesi ini ya. Anak saya udah lulus kuliah satu, yang satu masih kuliah. Kayaknya om-om yang lain aja mungkin Om. Ya, jadi alhamdulillah saya udah melalui fase sulitnya Tante. Jadi fase sulit mendidik anak tuh dari mulai bandelnya sampai ke pusing biayanya tuh sekarang lagi berjalannya itu Tante ya Om ya. Monggo yang Om yang lain aja mungkin yang terdampak pandemi ya, pendidikan anak di masa pandemi ini. Kalau saya sih alhamdulillah begitu masa pandemi kan dapat lulus SMA juga, tinggal sekarang daftar kuliah gitu. Jadi sementara yang besar pun baru ini ya skripsi ya. Jadi udah di ending sebetulnya sekarang. Kesulitannya selain pandemi ya paling ya tinggal finansial yang sangat besarnya sekarang itu aja. Mungkin yang efek-efek belajar buat anak di masa pandemi mungkin om-om yang lain dia lebih mengalami gitu di lapangannya gitu Om. Monggo yang lain mungkin Om, tapi menarik ya ini. Siap. Sangat bagus Om. Ya, alhamdulillah. Monggo Om yang lain. Ini barangkali Om Ubay bisa jadi referensi nanti nih untuk webinar yang akan datang, kopdar yang akan datang, strategi membesarkan anak nih di luar dan di dalam pandemi ya. Oke, terima kasih Om Ubay. Ini alhamdulillah. Baik, ya. Om semuanya silakan. Jika masih ada, ini yang baru bergabung kok, kayak Om Herlan, Om Edi, ya Om Ismi juga, alhamdulillah ada Om Sumardi dan yang lain-lain, Om Dodi. Silakan yang ingin mungkin bukan bertanya, sekedar sharing atas apa yang sudah dilakukan, mungkin kita bisa jadi referensi. Oh, ternyata dari Om ini ada baiknya nih, ada bisa dijadikan pelajaran buat nanti dipakai di rumah. Silakan Om-om yang lain. Mungkin menambahkan aja nih saya, Pak Arman. Kalau boleh ya. Iya, silakan. Jadi kalau sebelum berakhir, jadi saya mungkin sedikit ada closing statement nih tentang masalah pendidikan anak ini. Yang penting yang perlu kita sadari bersama bahwa jangan sampai pandemi ini membuat anak-anak menyisakan luka batin, Om semuanya. Apa ini maksudnya luka batin? Yaitu luka yang anak-anak simpan karena kesalahan kita dalam pengasuhan pendampingan terutama. Jadi kata-kata positif, kata-kata yang menyemangati, kemudian kata-kata yang membuat inspirasi, itu yang sebetulnya harus lebih ditekankan pada anak-anak kita dan kita hadirkan di situ. Jangan sampai misalkan karena kesalahan kita, anaknya misalkan bangunnya telat, kemudian dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka ada kalimat-kalimat secara verbal mungkin yang bisa menyakiti hati anak ini gitu. Cirinya apa? Cirinya adalah kalau misalkan anak itu sudah merasa sedih, kemudian dia menangis, kemudian dia menarik diri dan dia tidak mau melakukan apapun, itu contoh berarti anak sudah punya masalah nih. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada salahnya kok, baik itu ayah atau ibunya, selama anak itu masih bisa dipeluk-peluk aja. Berikan kepada mereka kekuatan bahwa aku akan ada di sampingmu nak gitu. Jadi itu yang sebetulnya jarang sekali dilakukan oleh orang tua kebanyakan. Beberapa orang yang sering masuk ke ruangan saya untuk berkonsultasi kebanyakan adalah banyak ayah yang tidak bisa memerankan figur-figur itu di depan anak-anaknya karena mereka merasa bahwa oh itu saya nggak bisa, biar ibunya aja. Oh, tapi nggak bisa. Sekarang ini butuh yang namanya kerjasama antara ayah dan ibu untuk membesarkan anak-anak ini. Mungkin itulah masalah yang misalkan anak-anak usia sekitar dari mulai usia dini sampai menuju remaja. Tapi sekarang
remaja juga punya permasalahan gitu, sampai mungkin dia mau menuju kuliah. Apa? Masalahnya adalah mereka tidak bisa memfokuskan atau menetapkan akan jadi apa mereka ke depannya. Ini yang mungkin kadang-kadang terlupakan. Sehingga hal-hal yang misalkan bisa kita terapkan pada anak-anak yang remaja-remaja ini, Om dan Tante yang lainnya mungkin yang di rumah bisa menyadarkan mereka dengan pertanyaan, nanti kamu mau jadi apa? Sehingga mereka harus membreakdown tuh, kalau misalkan dia mau menjadi apa, otomatis apa yang harus mereka lakukan untuk menuju purpose yang mereka mau gitu. Jadi ini hal-hal ini yang kadang-kadang kita terlewati, mungkin orang tua ngerasa bahwa saya cuma tinggal membiayai aja. Setelah itu biarkan mereka belajar. Oh nggak bisa, sekarang tidak bisa seperti itu. Tetap yang namanya remaja-remaja ini pun, apalagi anak-anak SMP mau ke SMA. Nah, biasanya kalau ada orang tua yang punya anak-anak SMP, pasti dia akan bingung mau milih sekolah apa, mau milih sekolah yang mana, apakah SMA, SMK atau apa gitu. Kemudian yang anak-anaknya mau lulus dari SMA ke kuliah, nanti dia mau jadi apa ke depannya. Sementara kalau kita bilang mau jadi apa, sebetulnya sudah agak terlambat nih. Jadi kita kalau mau ingin mencoba mengelola anak-anak ini dari SMP itu harusnya sudah bisa punya tujuan-tujuan yang jelas gitu, mau jadi apa dan mau melakukan apa. Sehingga saat dia di SMA, dia sudah bisa merancang atau misalkan menyusun step-step apa yang harus dia lakukan. Sehingga saat dia mau menuju ke kuliah, dia sudah tahu, saya mau ngambil jurusan ini, saya akan jadi profesi saya akan seperti ini, dan saya akan begini. Nah, itu mungkin step-step yang harus kita ketahui bersama-sama, Om, semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, menjadi anak yang soleh, terutama yang soleh-soleha, dan mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Tentunya dengan melalui pendidikan-pendidikan, dengan sentuhan pola asuh yang positif dari para orang tuanya masing-masing. Jadi itu tadi, mohon tidak meninggalkan luka batin untuk anak-anak, selalu ketahui kondisi anak-anak kita, apakah mereka baik-baik saja atau tidak, karena biasanya bagi setiap anak yang bermasalah itu, 80% itu dari rumah masalahnya. Sehingga kalau misalkan si anak ini di saat remajanya punya kasus-kasus kenakalan remaja dan lain sebagainya, kita tarik kembali apa yang sudah terjadi di belakang. Itu saja mungkin Pak Arman. Alhamdulillah, ini Masya Allah ya. Kayaknya memang benar kata Tante Dian, memang dibuat untuk semakin kepo nih kalau kata anak sekarang. Dibuat nggak tuntas. Tapi itulah tadi memang pada intinya menjadi orang tua tidak akan pernah tuntas, betul kan ya, kamu semua ya, apalagi para ayah nih, tidak akan pernah tuntas. Kejadian demi kejadian, kemudian akhirnya kita punya menghadapi kenyataan. Mungkin Om Ubay benar lagi anaknya mau nikah, itu kan udah sedih kayaknya, bakal kehilangan anak gitu kan, diambil orang. Nah, Om semuanya, ini memang waktu yang menghentikan kita, mudah-mudahan tidak cukup di malam hari ini, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersambung, dan tentu Tata Dian juga selain praktisi pendidikan, beliau juga sebagai konselor untuk pendidikan anak. Barangkali nanti di lain waktu kita bisa set up temanya yang lebih menukik, yang lebih menajam. Tidak hanya bicara pandemi, tidak hanya bicara anak-anak usia dini, tapi juga anak-anak remaja kita. Karena hari ini kalau boleh dibilang pandemi, anak remaja kita juga sepertinya kehilangan jati diri, kehilangan arah. Nah, ini balik lagi ke bagaimana kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang terus sama-sama belajar. Mungkin itu Om Ubay, Om Doni, Om Lemon, dan semuanya. Ini tadi ada permintaan dari Om Afdal, apakah bisa dikirim nanti slide-nya? Insya Allah bisa. Bahkan mudah-mudahan nanti videonya ini bisa dikirim, tapi nanti saya via Om Ferry Humas ya, mudah-mudahan cukup bisa dipakai nih. Nah, ini kayaknya Om Anis mau nanya apa Om Anis? Silakan. Iya, udah jam 2:30 nih, Tante Dian dia bukan di Indonesia nih. silakan. Itu di Lasuan. Silakan. Enggak, saya cuman mau sedikit menanggapi aja seperti yang Tante Dian dan Om Arman bilang, bahwasanya memang benar dengan adanya pandemi ini kita seolah-olah di restart, kita kembali ke fitrah kita sebagai orang tua, di mana fungsi kita itu sebagai pendidik juga. Kalau dulu mungkin kesannya
pendidikan itu tanggung jawab guru, padahal pendidikan itu masih tanggung jawab kita selaku orang tua. Bahkan sahabat Rasulullah Ali radhiyallahu anhu bilang orang tua itu mendidik itu ada 3 fase, seingat saya. 0 sampai 7 tahun itu anak-anak kita perlakukan sebagai raja. Jadi kita memberikan contoh kepada anak. Apapun kesalahan anak, kita juga harus bisa memaklumi dan meluruskan. Di fase kedua, di usia 8 sampai 14, anak-anak itu seperti tahanan dalam tanda kutip. Yaitu di mana anak-anak itu sudah mulai diberikan, kalau bahasanya Om Arman, karakter building ya Om Arman ya. Pendidikan disiplin, punishment, dan reward. Jadi ketika anak tidak bisa melakukan tugasnya, maka dia akan dikasihkan sanksi. Seperti kalau kita di Islam, sholat. Dan fase terakhir adalah fase sebagai sahabat di usia 14 sampai usia 20 ketika mereka mencari jati dirinya. Kita harus mendampingi bukan sebagai anak-anak lagi, tapi mereka adalah partner kita gitu. Teman curhat kita yang kadang-kadang seperti Om Arman tadi cerita juga, ketika remaja kita lost juga di sana. Anak-anak jauh dari kita karena orang tua seolah-olah nggak asik hanya menggurui. Gitu. Tapi ketika kita jadi sahabat, saya punya anak-anak dari yang kecil sampai alhamdulillah ada yang dewasa juga udah usia 19 tahun. Mereka selalu cerita pergaulan mereka dan bagaimana. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya next seminar kita bisa lebih ngobrol lebih panjang lagi lah. Ya Om Arman ya, mungkin itu aja. Siap. Terima kasih Tante dan Om Arman atas masukannya dan ya membuka sedikit wacana bagi saya dan teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Om Anis juga nanti mungkin bisa jadi narasumber nih. Karena lintas generasi anak-anaknya ya. Insya Allah jadi barokah. Baik, Om semuanya yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, kita cukupkan, waktu juga yang memisahkan kita, tapi tetap insya Allah kita akan usulkan ini ke Om Doni, mudah-mudahan ini masih ada seri berikutnya, namun sebelum ditutup, kira-kira enakannya malam atau siang atau pagi ya? Gini Om Arman. Iya silakan Om Doni. Kalau mau nanti ke depannya, nanti kita bisa bantu untuk live YouTube juga. Oh iya. Jadi bisa di-record, di-save nanti di YouTube. Ya. Sama nanti bisa koordinasi juga sama Om Sugi yang bisa mendokumentasi. Ya. Bisa sih nanti diinfokan saja. Baik. Mengenai linknya kita juga bisa bantu nanti. Siap. Kita bisa siapkan untuk 500 sampai 1000 partisipan kita bisa Masya bantu. Allah. Iya, mudah-mudahan bisa ini deh bisa terlaksana Om ya. Jangan lupa Om Doni door prize. Oh iya, door prize malam ini nggak ada nih. Mungkin di share sebelum-belumnya ya, sebelum jauh-jauh hari, jadi bisa agak rame nantinya ya. Iya, insya Allah. Iya, baik. Boleh Bang. Insya Allah nanti kita lanjut Japri deh. Saya juga dibantu Om Ferry nanti. Ada Om Mudah-mudahan. Ferry ya, betul. Baik. Betul. Baik, Ya. terima kasih Om Doni. Terima kasih Om Baik. Arman dan teman-teman Banten. Om semuanya sebelum ditutup mohon dibuka videonya. Ini tadi Om Ferry minta bisa jadi dokumentasi biar bisa di-share di nasional lah katanya. Silakan dibuka. Ini ada Om Kabeng juga. Kelihatan Om Fajar, alhamdulillah Om Abdal, Om Sumri, Om Basar. Ya, silakan dibuka semua. Ini akan di-screenshot. Nanti akan dikirim ke Om Adri, alhamdulillah udah kelihatan. Om Kabeng belum kelihatan. Om Dodi sama Om Ferry belum kelihatan nih. Ya silakan dibuka dulu. Om Edi udah kelihatan, alhamdulillah. Nah, Om 377, Om Agi dari Jogja ya. Iya, silakan dibuka. Alhamdulillah. Ya, kita akan foto. Tangannya boleh dadah atau apalah gimana ya. Silakan, siap. Dibuka semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, boleh jempol, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Om semuanya terima kasih, wabil khusus ke narasumber kita. Mudah-mudahan beliau tetap berkenan untuk hadir di Kopdar online.
Ya, mungkin seperti tadi Om Doni bilang, Om Doni sarankan. Terima kasih Om Ubay, Om Lemon semuanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dikirim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam hormat buat keluarga. Selamat istirahat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tante Dian, Bayi dan rekan-rekan sekalian. Izin living ya. Sehat selalu semuanya, Om. Ya, Om Anis, Om Adri, Om Lemon. Yo, makasih Om. Sehat semuanya. Ya. Om Fajar udah ada Sampai jumpa rambut. kembali. Madri betah bener di Medan. Ayolah, nunggu dijemput ini mau ngubah ini. Om Ubay di mana tuh? Ketemu Bibit nggak? Om Bibit nggak? Om Andre, kemarin kuenya nggak nyampe ke saya. Aduh, kok bisa nggak sampai? Oh, lagi nggak ketemuan juga sama ada bentenger tuh, ada orang Banten satu tuh ke tanah Sumatera pakai motor tuh, maaf dah.